Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab kedua kelas 8, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Tepatnya pada KD 4.3 tentang menemukan informasi penting dalam teks iklan, slogan, dan poster, serta KD 4.4 tentang cara membuat teks iklan, slogan, dan poster. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas secara spesifik terkait cara menemukan informasi penting yang melekat dalam teks iklan, slogan, dan poster. Menemukan informasi dalam suatu bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian penting dalam suatu teks tersebut. Setidaknya, apabila kamu telah mengetahui dan memahami unsur dan struktur teks iklan, slogan, dan poster, serta mengetahui perbedaan antara ketiganya, maka kamu akan lebih mudah untuk menentukan dan menemukan informasi dalam suatu teks iklan, slogan, dan poster. Langsung saja, yang pertama, kita akan membahas tentang cara menemukan informasi dalam sebuah teks iklan. Dalam menemukan informasi sebuah iklan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengamati iklan tersebut secara teliti. Mengamati dengan teliti artinya kamu juga perlu mengidentifikasi unsur-unsur, struktur, jenis, dan pola penyajian dari iklan itu sendiri. Setelah mengetahui konsep pembangun dari iklan tersebut, selanjutnya adalah mengidentifikasi isi dari iklan. Biasanya isi dari iklan itu terletak pada bagian deskripsi-deskripsi penting ataupun deskripsi-deskripsi yang disebutkan ataupun yang terdapat dalam teks iklan tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini dan identifikasilah gambar ini dengan cara men-skip terlebih dahulu video ini. Jika sudah, mari kita identifikasi. Gambar ini termasuk ke dalam kategori iklan. Mari kita identifikasi dahulu, gambar ini termasuk ke dalam kategori iklan yang mana. Jadi, gambar ini dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat. Karena memang isinya itu hanya menjelaskan suatu informasi, bukan untuk menawarkan produk ataupun jasa suatu perusahaan. Selanjutnya juga kita perlu mengetahui di mana letak informasi iklan tersebut. Biasanya informasi dalam suatu iklan itu terletak pada bagian judul dan informasi penting yang disebut sebagai sub-sub judul informasi. Apa judul dari iklan ini? Jadi judulnya itu membicarakan tentang hidup sehat tanpa merokok. Kemudian subjudul informasinya membicarakan tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas merokok, termasuk juga resiko yang ditimbulkan dari aktivitas merokok, seperti kematian. Kemudian juga pada gambar ini ditemukan penggunaan slogan yang tujuannya adalah untuk meyakinkan ataupun menimbulkan kesan estetis ketika membaca teks iklan tersebut. Dari identifikasi yang telah kita peroleh ini, maka kita dapat menarik benang merah tentang informasi apa yang disampaikan dalam iklan tersebut. Jadi teks iklan ini berisi informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan manusia. Kenapa isinya seperti itu? Karena seperti yang telah kita identifikasi tadi, yang semuanya itu dipertegas pada bagian sub-informasi sebuah iklan, di mana pada bagian sub-informasi ini disebutkan tentang dampak merokok dan resiko yang ditimbulkan oleh akibat merokok. Jadi seperti itu ya, cara ataupun langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari sebuah teks iklan. Pertama, kita perlu menentukan jenis iklannya apa, kemudian menentukan pokok-pokok informasinya apa saja. Setelah kita menemukan pokok-pokok informasi, selanjutnya kita dapat menarik bahwa teks iklan itu membicarakan tentang apa. Kemudian kita beralih kepada bagian slogan. Dalam menemukan informasi dalam sebuah teks slogan, kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita perlu menentukan dan mengamati terlebih dahulu kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks slogan tersebut.
Selanjutnya kita mengidentifikasi slogan itu tujuannya untuk apa, termasuk juga jenis slogan tersebut. Setelah kita menentukan jenis dan tujuan slogan tersebut dibuat, barulah kita dapat menentukan informasi apa yang ingin ataupun yang coba disampaikan oleh pembuat slogan. Untuk lebih jelasnya, coba identifikasi gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh slogan, di mana letak slogannya. Slogannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Coba kamu skip terlebih dahulu video ini, kemudian identifikasilah teks slogan berikut. Jika sudah, mari kita identifikasi gambar berikut ini. Jadi gambar ini memuat kalimat yang dikategorikan sebagai slogan. Jenis slogannya seperti apa? Jadi gambar ini memuat jenis slogan yang mengarah kepada jenis slogan lingkungan hidup. Masih ingat tujuan dari slogan lingkungan yang pernah kita bahas pada video sebelumnya? Ya, jadi slogan lingkungan itu tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Pada gambar ini, tujuannya adalah agar masyarakat menjaga lingkungan dengan tetap membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan tetap terjaga, terhindar dari penyakit dan bahaya banjir. Selanjutnya, jika kita perhatikan lebih detail, pada gambar ini terdapat informasi tambahan tentang anjuran membuang sampah pada tempatnya. Pada informasi tambahan ini terdapat penggunaan kalimat imperatif yang mendukung kalimat slogan. Masih ingat kan apa itu kalimat imperatif? Jadi saya ulangi lagi bahwa kalimat imperatif itu merupakan kalimat yang isinya perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, baik sifatnya melarang atau menyuruh. Pada gambar ini, ada kalimat yang sifatnya melarang orang untuk membuang sampah ke sungai atau saluran air. Selanjutnya juga ada kalimat yang bernada perintah untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah beberapa informasi yang dapat kita tangkap melalui gambar teks slogan ini. Dari informasi itu, kita dapat menarik kesimpulan terkait isi slogan. Jadi isinya itu membicarakan tentang anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya demi terjaganya lingkungan yang lebih asri, baik, terhindar dari penyakit dan bahaya banjir. Selanjutnya kita beralih kepada bagian poster, di mana dalam mengidentifikasi ataupun menemukan informasi penting dalam poster, kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita perlu mengidentifikasi dengan cara mengamati gambar dan tulisan yang terdapat pada poster tersebut. Kemudian menganalisis jenis poster, tujuan poster, dan informasi apa saja yang terdapat pada poster tersebut. Kemudian menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan informasi-informasi apa saja yang mendukung ataupun yang ingin disampaikan pada poster tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih mengidentifikasi poster pada gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa gambar ini merupakan salah satu jenis poster. Jika kita kaitkan pada materi ataupun video yang telah kita pelajari, poster ini dikategorikan sebagai poster apa? Ada yang tahu? Ya, jadi gambar ini dikategorikan sebagai poster penerangan. Kemudian pada gambar ini juga terdapat informasi-informasi yang dapat kamu jadikan acuan dalam menarik isi informasi dari sebuah poster, yaitu adanya penggunaan kalimat tentang bahaya virus, anjuran menunda mudik, sampai penggunaan gambar Pak Polisi sebagai penanda bahwa poster tersebut berhubungan dengan aktivitas masyarakat dalam bepergian ataupun penggunaan jalan raya. Selain itu, juga ada gambar pemuda yang memakai helm, jaket, kaos tangan yang dapat kita asumsikan sebagai seorang yang akan melakukan aktivitas mudik. Dari beberapa informasi yang telah kita peroleh ini, kita dapat menarik kesimpulan terkait informasi penting yang terdapat pada sebuah poster yang memang tidak jauh dari larangan mudik pada masa pandemi COVID-19. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya cara mengidentifikasi isi informasi dari sebuah teks iklan, slogan, dan poster.
Jika bisa dipahami, selanjutnya kita akan beralih kepada bagian menyimpulkan isi informasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Pada dasarnya, dalam menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster, tidak jauh dengan cara kita menarik ataupun menemukan isi informasi dari sebuah teks iklan, slogan, dan poster yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Setelah kita berhasil mengetahui isi informasi, selanjutnya informasi tersebut kita buat ataupun kita sampaikan kembali menggunakan kalimat kita sendiri, sesuai dengan interpretasi dalam memahami isi informasi yang telah kita baca. Atau dengan kata lain, kita itu menyampaikan kembali isi iklan, slogan, dan poster sebagaimana pemahaman yang telah kita pahami. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat teks iklan, slogan, dan poster. Pada bagian yang pertama, penyusunan teks iklan. Penulisan teks iklan yang baik akan mempermudah pembuat iklan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang produk yang akan diiklankan. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun sebuah teks iklan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan media yang akan digunakan, apakah media cetak atau media elektronik. Hal ini dianggap perlu untuk mengetahui sasaran iklan yang akan dibuat. Misalnya, jika iklan yang kita buat itu sasarannya kepada orang yang berumur 30 tahun ke atas dan sukanya membaca koran, maka pilihlah media cetak. Jika sasarannya bagi kaum milenial, pilihlah media elektronik seperti internet atau media sosial lainnya. Hal ini perlu untuk melihat pasaran masyarakat dalam memahami ataupun dalam membaca teks iklan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Tema iklan dapat ditentukan dengan jenis barang atau jasa yang akan diiklankan. Tema dapat dimulai dengan keunggulan barang yang akan diiklankan. Misalnya, barang yang akan diiklankan itu adalah barang elektronik seperti televisi. Kalian juga pasti perlu menentukan hal apa saja yang membedakan antara televisi yang kita iklankan dengan merek televisi lainnya. Tampilan iklan yang dibuat juga harus jauh lebih menarik dan harus lebih unggul dari iklan yang sudah ada. Tidak hanya sebatas menampilkan informasi saja, karena iklan yang kita buat harus mampu mempromosikan dan menarik hati konsumen agar membeli barang ataupun produk tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan yang diperlukan untuk membuat iklan tentunya yang berhubungan dengan barang ataupun jasa yang akan diiklankan. Sebagai contoh, jika kalian akan mengiklankan sepeda motor, maka kalian perlu menginformasikan tentang merek, penampilan, teknologi mesin, dan kapasitas mesin, serta irit dalam penggunaan bahan bakar jika dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Selanjutnya adalah menyusun kerangka atau tata letak iklan. Pada bagian ini, kalian perlu memperhatikan jenis iklan yang dibuat. Jenis iklan dapat berupa iklan baris atau iklan kolom, iklan niaga atau iklan non-niaga, iklan permintaan atau iklan pemasaran. Jika sudah ditentukan, susunlah iklan tersebut semenarik mungkin. Misalnya dengan menambahkan permainan gambar, warna, jenis dan ukuran huruf. Kemudian letakkan antara gambar dan huruf dan lain sebagainya itu sesuai dengan keinginanmu. Intinya adalah membuat tampilan iklan yang kita buat tersebut semenarik mungkin, sehingga dapat mengundang orang untuk melihat dan membacanya. Kemudian, langkah-langkah dalam penyusunan teks slogan. Penyusunan slogan hampir sama dengan iklan, bahkan tidak jauh berbeda. Namun ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam penyusunan slogan agar slogan yang dibuat menjadi suatu slogan yang lebih menarik. Yang pertama, menentukan fungsi teks slogan. Teks slogan berfungsi untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita iklan komersil, dan propaganda politik. Pada bagian ini, kamu harus menentukan terlebih dahulu sasaran dari slogan yang akan kamu buat. Jangan sampai slogan yang dibuat tentang pendidikan justru ditempatkan pada lokasi yang bukan area pendidikan, misalnya pasar. Itu kan tidak nyambung. Kemudian yang kedua, mengetahui secara pasti menjadi tujuan utama teks slogan tersebut. Teks slogan ditujukan untuk siapa? Apakah untuk remaja, apakah untuk anak-anak, atau ditujukan pada orang-orang dewasa? Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat dalam teks slogan dengan jelas. Jadi,
dalam penyusunan slogan juga memiliki syarat-syarat penulisan. Adapun syaratnya itu, pertama, jelas. Hubungan antara ungkapan yang dipilih dan objek yang dislogankan harus jelas. Kedua, singkat. Kata-kata yang dipilih hendaknya singkat, tetapi mampu mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, persuasif. Kata-kata yang digunakan dalam teks slogan hendaknya bersifat persuasif atau mengajak atau sifatnya membujuk orang untuk menggunakan ataupun membeli ataupun memakai produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan teks poster. Adapun langkah-langkah menyusun teks poster dengan baik yaitu terdiri dari beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Selanjutnya, memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat yang sifatnya menarik. Kemudian, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Kalimat poster yang dibuat harus singkat, efektif, dan menarik, sehingga mudah diingat oleh orang banyak. Kemudian yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Pastikan juga ukuran font yang dibuat bisa dibaca orang meskipun dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Sampai di sini bisa dipahami terkait materi menemukan informasi, menyimpulkan, dan menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Jika ada pertanyaan, bisa kamu tulis pertanyaanmu di bagian komentar video ini. Saya rasa juga penjelasan materi pada bagian ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri video ini dan jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya. Dan saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.